Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Aulia Anissa Rizky dari program studi D3 Akuntansi. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang analisis rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas sebagai alat penilaian kinerja PT ARA periode 2018-2019. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Netsal Pria selaku pembimbing 1 dan Ibu Aminah sebagai pembimbing 2. Berikut poin yang akan saya bahas adalah 1. Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang dan tujuan penulisan. 2. Tinjauan pustaka. 3. Gambaran umum perusahaan. 4. Pembahasan. Dan 5. Kesimpulan. Tujuan utama setiap perusahaan pada umumnya adalah untuk memperoleh keuntungan yang optimal. Dalam hal ini melibatkan seluruh karyawan dalam semua level manajemen dalam perusahaan. Manajemen harus menciptakan perusahaan yang berusia panjang dan memiliki kinerja yang baik, serta memahami visi, misi, saran, tujuan, dan strategi perusahaannya. Ditambah perkembangan pasar yang semakin global, membuat perusahaan otomatis memacu untuk menyempurnakan strategi dalam memenangkan persaingan. Untuk mengetahui seberapa efektif penerapan strategi, maka perlu dilakukan pengukuran kinerja dengan melalui laporan keuangan. Laporan keuangan berisi informasi mengenai aset, kewajiban dan ekuitas, serta hasil usaha, yaitu laba perusahaan. Nah, akan tetapi kebanyakan perusahaan malah menilai hanya dengan melihat kenaikan dari laba dan aset yang dimiliki oleh perusahaan. Padahal itu tidak sepenuhnya benar. Bisa jadi kenaikan laba, tetapi perusahaan tidak mampu untuk melunasi kewajibannya, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Sehingga laporan keuangan perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk menghasilkan bukti yang akurat, tepat, serta pemilihan strategi yang tepat. Nah, salah satu teknik analisis yang tepat adalah analisis rasio keuangan yang ditentukan dengan cara membandingkan kelompok akun yang satu dengan akun yang lain, kemudian membandingkan antara periode berjalan dan periode sebelumnya, sehingga dapat bukti yang akurat serta dapat memilih strategi yang tepat. Berikut merupakan beberapa peneliti terdahulu tentang analisis rasio keuangan. Ketiga peneliti tersebut merupakan bukti bahwa analisis rasio merupakan teknik yang tepat dalam pemilihan strategi perusahaan. Dalam hal ini, saya ingin membuktikan bahwa analisis rasio keuangan merupakan analisis yang tepat dalam penilaian kinerja keuangan. Dalam hal ini, saya mengambil PT ARA sebagai objeknya yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri pangan. PT ARA memegang peranan penting dalam memenuhi kebutuhan konsumen, yaitu produknya adalah beras. Nah, laba bersih yang diperoleh PT ARA tahun 2018 sebesar Rp1.996.952.171 sedangkan laba bersih yang diperoleh tahun 2019 adalah Rp2.826.848.828. Dalam hal ini kita bisa lihat kenaikan laba dari tahun 2018-2019 disebabkan oleh peningkatan volume penjualan yang tinggi. Akan tetapi, hal ini tidak sepenuhnya benar. Bisa jadi PT ARA ini belum tentu dapat memenuhi kewajibannya baik jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, untuk melakukan penilaian kinerja, saya menggunakan tingkat likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas. Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk mengukur sejauh mana perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Solvabilitas yaitu rasio yang mengukur seberapa jauhnya kemampuan perusahaan dalam memenuhi semua total kewajibannya. Sedangkan profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Sehingga jika kita meneliti 3 rasio tersebut, dapat diketahui keadaan yang sesungguhnya tentang PT ARA. Berdasarkan penjabaran dari latar belakang sebelumnya, tujuan penulisan dari laporan tugas akhir ini adalah 1. Mendeskripsikan perkembangan laporan keuangan PT ARA periode 2018 dan 2019. 2. Menghitung dan menganalisis kinerja keuangan PT ARA dengan menggunakan analisis rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas. Sebelum kita melakukan analisis rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas PT ARA periode 2018-2019, alangkah baiknya kita harus mengetahui definisi dari
laporan keuangan, analisis laporan keuangan, dan analisis rasio keuangan. Pengertian dari laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, analisis laporan keuangan adalah suatu proses untuk membedah laporan keuangan ke dalam unsur-unsurnya, kemudian menelaah masing-masing unsur tersebut dan menelaah hubungan di antara unsur-unsur tersebut dengan tujuan untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang baik serta tepat atas laporan keuangan itu sendiri. Untuk melakukan analisis laporan keuangan, diperlukan teknik yang tepat agar laporan keuangan dapat memberikan hasil analisis yang maksimal. Nah, pengertian dari analisis rasio keuangan adalah suatu metode analisis untuk mengetahui hubungan antara pos-pos tertentu dalam neraca ataupun laporan laba rugi secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut. Berikut adalah jenis-jenis rasio yang saya gunakan, yaitu rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas. Likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek. Rasio likuiditas terdiri dari current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Current ratio merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek secara keseluruhan aset lancar. Quick ratio merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset liquid, yaitu kas dan piutang, karena perusahaan membutuhkan dana yang cepat untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Sedangkan cash ratio merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan cash. Nah, yang kedua adalah rasio solvabilitas, yang merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya apabila perusahaan tersebut dapat dilikuidasi, terdiri dari debt to asset ratio dan debt to equity ratio. Debt to asset ratio merupakan rasio yang menggambarkan sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh seluruh kewajibannya. Sedangkan debt to equity ratio adalah kemampuan perusahaan untuk mengukur seberapa besar modal yang dijadikan jaminan utang. Nah, selanjutnya adalah rasio profitabilitas, yaitu rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan, yang terdiri dari net profit margin, return on asset, dan return on equity. Net profit margin merupakan kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungannya, yaitu laba bersih dibandingkan dengan penjualan. Return on asset adalah seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, yaitu dengan menggunakan aset. Sedangkan return on equity adalah rasio yang menggambarkan seberapa besar kontribusi ekuitas dalam menghasilkan laba. Selanjutnya, saya akan membahas gambaran umum PT Arah. PT Arah bergerak dalam bidang industri pangan sejak tahun 2014 dan memiliki alamat kantor pusat di Taman Grisenda Blok D1 nomor 9 Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. PT Ara juga memiliki pabrik di Cikampek. Nah, PT Ara mengolah gabah hasil panen di wilayah Cikampek menjadi beras yang berkualitas dengan menggunakan teknologi mesin pertanian modern. Produk yang dihasilkan yaitu beras ketan, beras putih, beras merah, beras hitam. Nah, produk tersebut dipasarkan melalui Instagram, online marketplace seperti JDID, Blibli.com, Bukalapak, dan Tokopedia. Serta produk tersebut dipasarkan melalui toko-toko di seluruh Indonesia. Nah, dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT Ara memiliki visi, yaitu menjadi perusahaan yang terdepan dan berkomitmen dalam industri pangan. Misinya, mengedepankan etos bekerja sepenuh hati, dengan totalitas dan kebersamaan, dapat dipercaya, semangat kerja, berperan aktif, komunikasi adalah yang utama, jiwa kepemilikan, keberhasilan bersama, toleransi, melakukan yang benar, harmonis, dan kepuasan pelanggan. Kenaikan penjualan pada tahun 2019 menunjukkan keseriusan PT Ara dalam mengembangkan usahanya. Hal ini diawali dengan keputusannya, yaitu meningkatkan volume produksi yang akhirnya diikuti oleh harga pokok penjualan sebesar 68,08%. Selain itu, meningkatnya volume penjualan
yaitu diikuti dengan beban penjualan yang mengalami kenaikan sebesar 13,38%. Selain itu, dalam menyempurnakan strateginya, PT ARA melakukan perjalanan dinas, menyejahterakan klien, dan menaikkan upah untuk karyawannya sehingga semuanya tercover dalam beban umum administrasi sebesar 99,24%. Sehingga PT ARA dapat menunjukkan keseriusannya dan akhirnya berhasil memperoleh laba yang mengalami kenaikan sebesar 66,58%. Meningkatnya volume persediaan yang terjual dapat digambarkan melalui aset lancar yang mengalami kenaikan sebesar 72,64% yang terdiri dari komponen kas dan piutang. Selain itu, kenaikan aset tetap sebesar 275,64% dikarenakan penambahan aset tetap yang mendukung kegiatan operasional perusahaan. Dalam mengembangkan usahanya, PT ARA menaikkan permodalan sebesar 96,70% yang digunakan sebagian untuk pembelian bahan baku dan sebagian lagi digunakan untuk mengembangkan perusahaannya. Berikut saya akan menjelaskan mengenai perhitungan rasio likuiditas yang terdiri dari current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Current ratio yaitu dilakukan dengan cara membandingkan antara aset lancar dan kewajiban lancar, sehingga dapat diperoleh pada tahun 2018 current ratio sebesar 125,61%. Pada tahun 2019 sebesar 119,70%, yang artinya pada tahun 2018 setiap Rp100 kewajiban lancar akan dijamin sebesar Rp125,61 dari aset lancar. Pada tahun 2019 yang artinya setiap Rp100 kewajiban lancar akan dijamin oleh Rp119,70 dari aset lancar. Selanjutnya quick ratio yaitu dilakukan dengan cara membandingkan antara jumlah dari kas dan setara kas dan piutang dibandingkan dengan kewajiban lancar, sehingga pada tahun 2018 quick ratio-nya sebesar 61,18% dan tahun 2019 sebesar 117,12%, yang artinya setiap Rp100 kewajiban lancar akan dijamin oleh aset liquid sebesar Rp61,18. Pada tahun 2019 yang artinya setiap Rp100 kewajiban lancar akan dijamin oleh aset liquid sebesar Rp117,12. Selanjutnya yaitu cash ratio dengan membandingkan antara kas dan setara kas dan kewajiban lancar, sehingga dapat dihasilkan cash ratio pada tahun 2018 sebesar 0,23% dan tahun 2019 sebesar 1,20%, yang artinya setiap Rp100 kewajiban lancar akan dijamin oleh Rp0,23 dari kas dan setara kas. Sedangkan pada tahun 2019 artinya Rp100 kewajiban lancar akan dijamin oleh Rp1,20 dari kas dan setara kas. Selanjutnya saya akan menjelaskan perhitungan rasio solvabilitas yang terdiri dari debt to asset ratio dan debt to equity ratio. Debt to asset ratio dapat dihitung dengan cara membandingkan antara total kewajiban dan total aset, sehingga dapat dihasilkan debt to asset ratio pada tahun 2018 sebesar 67,55% dan pada tahun 2019 sebesar 69,84%, yang artinya setiap Rp100 total aset dibiayai oleh total kewajiban sebesar Rp67,55. Sedangkan pada tahun 2019 setiap Rp100 total aset dibiayai oleh Rp69,84 dari total kewajiban. Selanjutnya yaitu debt to equity ratio dihitung dengan cara membandingkan antara total kewajiban dan total ekuitas, sehingga dapat dihasilkan debt to equity ratio pada tahun 2018 sebesar 208,21% dan tahun 2019 sebesar 231,60%, yang artinya setiap Rp208,21 akan dijamin oleh Rp100 total ekuitas. Sedangkan pada tahun 2019 setiap Rp231,60 akan dijamin oleh Rp100 total ekuitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perhitungan rasio profitabilitas yang terdiri dari net profit margin, return on asset, dan return on equity. Pada net profit margin,
Dapat dilihat perbandingannya antara laba bersih setelah pajak dan penjualan bersih, sehingga dapat dihasilkan net profit margin pada tahun 2018 sebesar 8,20% dan pada tahun 2019 sebesar 7,95%, yang artinya setiap Rp100 penjualan bersih dapat menghasilkan laba sebesar Rp8,20. Sedangkan pada tahun 2019 artinya setiap Rp100 penjualan bersih dapat menghasilkan laba sebesar Rp7,95. Pada return on asset, yaitu membandingkan antara laba bersih setelah pajak dan total aset, sehingga dapat dihasilkan pada tahun 2018 sebesar 14,97% dan pada tahun 2019 sebesar 13,10%, yang artinya setiap Rp100 total aset dapat menghasilkan laba sebesar Rp14,97. Sedangkan pada tahun 2019 setiap Rp100 total aset dapat menghasilkan Rp13,10 laba bersih. Dan return on equity, yaitu membandingkan antara laba bersih setelah pajak dan total ekuitas, sehingga pada tahun 2018 sebesar 46,12%, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 43,45%, yang artinya setiap Rp100 total ekuitas dapat menghasilkan Rp46,12 dan menghasilkan laba sebesar Rp46,12. Sedangkan pada tahun 2019 artinya setiap Rp100 total ekuitas dapat menghasilkan laba sebesar Rp43,45. Nah, untuk perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas lebih lanjutnya akan dijelaskan berikut ini. Secara simultan, rasio likuiditas mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yang artinya PT ARA dapat melunasi kewajiban jangka pendek semakin meningkat. Sementara itu, secara parsial rasio mengalami penurunan sebesar 5,91%, yang disebabkan karena banyaknya volume persediaan yang terjual ternyata lebih banyak dalam bentuk piutang dibandingkan dengan kas. Hal ini tercermin dari kenaikan cash ratio yang sangat sedikit dibanding dengan kenaikan penjualan yang sangat drastis. Rasio likuiditas merupakan hal yang baik bagi perusahaan, sebaliknya terjadi dalam rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas PT ARA mengalami kenaikan yang sangat tajam yang disebabkan karena membengkaknya pembiayaan yang berasal dari kewajiban. Sayangnya, di tahun 2019, kenaikan rasio likuiditas terkesan memakan porsi solvabilitas, yang artinya perusahaan mengutamakan kewajiban jangka pendek dibandingkan dengan kewajiban jangka panjang. Tentu hal ini merupakan bukan hal yang baik bagi PT ARA, dikarenakan perusahaan telah berlari dari zona aman. Ada standar di mana perusahaan yang aman dan jauh dari risiko, yaitu perusahaan yang memiliki porsi modal yang lebih besar dibandingkan dengan porsi kewajiban. Karena semakin besarnya porsi kewajiban membiayai perusahaan, artinya semakin bergantung pada permodalan pihak lain. Tahun berikutnya diharapkan perusahaan belajar untuk membagi porsi kewajiban yang lebih sesuai, sehingga perusahaan tidak berada pada zona merah, yaitu insolvable. Menurunnya profitabilitas yang disebabkan oleh kenaikan volume penjualan ternyata diikuti dengan meningkatnya porsi beban. Porsi beban tersebut yang mengakibatkan kontribusi pendapatan di tahun 2019 dalam menghasilkan laba ternyata lebih kecil dibandingkan tahun 2019. Selain itu, menurunnya profitabilitas disebabkan oleh kontribusi aset dan ekuitas. Hal ini ditemukan adanya mesin dan peralatan yang sudah usang, sehingga kurang berproduktif dalam menghasilkan volume persediaan. Nah, agar mesin tersebut dapat digunakan kembali, PT ARA membutuhkan pemeliharaan aset tetap, sehingga ini menjadi salah satu faktor kenaikan beban operasional. Nah, hal ini akan berdampak pada pembiayaan tahun berikutnya, yang dikhawatirkan perusahaan tidak dapat membayar kewajiban-kewajiban, terutama kewajiban jangka panjang seperti tahun 2019, sehingga kasus insolvable terulang kembali di tahun berikutnya.
Berdasarkan gambaran perkembangan laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan, serta perhitungan dan analisis rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas PT ARA periode 2018-2019, dapat disimpulkan bahwa 1. Perkembangan laporan laba rugi periode 2018-2019 menunjukkan keseriusan PT ARA dalam meningkatkan laba bersih pada tahun 2019 dengan mencetak volume persediaan dan volume penjualan yang tinggi. Dilihat dari laporan laba rugi dengan penjualan meningkat sebesar 14 miliar 864 juta 80.076 rupiah. Kemudian diikuti dengan harga pokok penjualan yang meningkat sebesar 5 miliar 320 juta 543.537 rupiah. Selain itu, peningkatan volume penjualan juga didukung dengan beban operasional yang sangat meningkat. Dilihat dari perkembangan laporan posisi keuangan, dari segi aset dapat digambarkan melalui penambahan alat-alat pendukung produksi, seperti mesin, kendaraan, dan peralatan. Dari segi kewajiban, PT ARA menaikkan permodalan melalui kewajiban sebesar 96,70%. Yang kewajiban tersebut digunakan untuk membeli bahan baku, sebagian digunakan untuk mengembangkan usahanya. Dapat dikatakan PT ARA berhasil meningkatkan laba bersih di tahun 2019 sebesar 66,58%. Dari rasio likuiditas yang meningkat dari tahun sebelumnya, PT ARA mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya, sehingga dapat dikatakan kinerja PT ARA dalam keadaan baik dari tahun sebelumnya. Dari rasio solvabilitas mengalami kenaikan yang sangat tajam dari tahun sebelumnya, sehingga kinerja PT ARA dapat dikatakan kurang baik dari tahun sebelumnya, yang disebabkan karena membengkaknya pembiayaan dari kewajiban. Dari rasio profitabilitas mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yang artinya kinerja PT ARA dapat dikatakan kurang baik yang dikarenakan membengkaknya porsi beban, sehingga kontribusi pendapatan dalam menghasilkan laba menurun. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.